Hai Bun, hai teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Riri Wibowo. Gimana kabar teman-teman semua nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, alhamdulillah hari ini aku masih bisa share untuk kegiatan aku. Ini tuh aku pulang dari pasar dan langsung aja ya ini aku jelasin untuk produk yang aku beli. Nah, itu tuh aku ada beli tepung serbaguna Rp3.000. Terus ini tadi ada bihun, itu tuh aku beli di Rp5.000. Terus di sini aku juga beli deterjen cair satu renceng, itu tuh Rp5.000 teman-teman. Sama ini aku juga ada beli bakso. Nah, untuk baksonya itu di harga 12.000. Terus sama ini tempe aku beli Rp3.000. Ini juga aku ada beli bawang goreng itu Rp5.000. Sama ini aku juga ada beli daun bawang seledri itu tuh Rp2.000. Ini juga ada beli kol Rp3.000. Ini aku juga ada beli toge itu Rp2.000. Terus juga ini aku ada beli bawang putih kupas Rp5.000. Dan di sini juga aku beli buncis Rp5.000 teman-teman. Nah, untuk belanjaan aku cuman segini aja karena memang melengkapi ya. Nah, ini untuk belanjaan aku totalnya di Rp50.000. Dan ini tuh ternyata bisa digunakan sampai dengan 3 hari ya teman-teman, karena ini tuh memang banyak banget dan menunya itu bisa 3 kali aku buat gitu. Nah, untuk protein hewaninya di sini aku tuh beli ayam. Nah, untuk ayam itu biasa aku beli di Prima ya teman-teman, sekitar harga 39 ribuan ini tuh ya, pokoknya nggak nyampe 40.000 tapi memang di atas 38.000. Dan kondisinya saat itu memang harga ayam itu lagi melambung gitu ya teman-teman. Kalau sekarang aku belum tahu ya, karena aku memang belum ada beli ayam lagi. Dan ini tuh udah aku frozen gitu ya, aku masukin ke kulkas. Cuman karena memang aku ngejar waktu, jadi ya udah ini aku tuh langsung aja eh, rebus gitu ya. Nanti setelah aku rebus seperti ini aku akan cuci ulang teman-teman, jadi proses cucinya itu aku juga 2 kali gitu teman-teman. Oke, sambil nunggu ayam itu mateng, aku itu lanjut aja untuk food prepping apa yang udah aku beli ya. Sekalipun hanya beli sedikit, tapi lebih baiknya memang seperti ini ya teman-teman, di food prepping supaya apa, supaya dia itu nggak rusak. Jadi kalau misalkan ditaruh di plastik gitu ya, dimasukin ke dalam kulkas, itu tuh yang jelas kalau disimpan sekitar 2 hari 3 hari aja deh dia pasti akan layu atau dia akan rusak gitu ya untuk kualitas si sayurnya. Nah, kalau yang naruh bahan-bahan itu sebenarnya aku sih nggak terlalu yang kayak gimana banget ya teman-teman. Jadi ya pokoknya semuatnya aja. Terus bahan-bahan yang memang tidak berembun banget itu tuh jangan bisa disatukan dengan yang lain maksud aku. Nah, ini aku buang juga untuk yang jeleknya. Jadi supaya apa? Nanti pas saat dia berembun itu tuh nggak kotor gitu teman-teman, alias nggak busuk dan tidak menyebar ke yang lain. Oke, di sini juga aku food prepping untuk si daun seledri sama daun bawang. Nah, ini kebetulan pas saat aku beli ini tuh kondisinya lagi agak layu-layu gitu ya untuk si daun seledrinya. Jadi aku pilihin untuk yang kering sama yang nggak keringnya. Terus sama aku juga potong-potong untuk si daun bawang. Cuman untuk daun bawangnya ini karena hanya sedikit, jadi aku itu nggak masukin ke dalam freezer. Biasanya itu kan aku simpen di stok untuk ditaruh di freezer gitu teman-teman. Kenapa sih kalau misalkan daun bawang itu disimpan di freezer? Nah, kalau disimpan di freezer itu dia satu lebih awet, terus yang keduanya kalau misalkan kita mau pakai itu tinggal dikocok-kocok aja, itu tuh udah terpisah-pisah teman-teman. Dan dalam kondisi apapun itu si daun bawang juga nggak busuk gitu. Dan bisa juga ya teman-teman, kalau misalkan cabai lagi murah itu tuh bisa disimpan di dalam freezer, tapi dengan kondisi memang harus benar-benar pure bersih semua, dan bisa dikeringkan dulu ya kalau misalkan cabainya itu mau dicuci. Oke, di sini lanjut aja, ini tuh aku mau masukin ke dalam kulkas untuk stok belanjaan aku ya teman-teman. Nah, kayak gini aja sih teman-teman untuk kegiatan aku. Memang
kalau untuk belanja itu nggak yang seperti dulu gitu ya, karena memang aku tuh meminimalisir supaya tidak terjadi mubazir dan tidak terjadi buang-buang dana gitu ya. Maksudnya kalau misalkan aku itu belanjanya sekaligus dalam 1 minggu gitu, nanti ternyata akunya lagi kecapean gitu, malah yang ada aku tuh bingung sendiri gitu, dan kondisinya kulkas juga ya penuh tapi kondisinya nggak bisa digunain, maksudnya barang-barangnya itu nggak bisa digunain atau nggak bisa dipakai buat masak gitu, karena akunya juga nggak bisa masak. Jadi ya udah seperti ini aja, yang penting semua itu bisa digunakan gitu ya teman-teman, dan anti mubazir. Oke, ini tuh ayam aku juga udah mateng, terus aku mau tinggal dulu. Ini lanjut aja, aku mau angkatin jemuran ya teman-teman. Sebetulnya ini tuh jemuran yang kemarin ya, seperti kalian ketahui ya, kalau aku itu memang nyucinya itu setiap hari teman-teman. Jadi memang hari ini nyuci, besok aku akan angkat untuk jemuran aku. Nah ini seperti ini untuk angkat jemurannya ya, nggak kayak gimana ya. Ya seperti ini aja. Nah oke, sambil nungguin aku berkegiatan seperti ini, kalian itu lagi ngapain nih teman-teman? Udah bekerja apa aja di hari ini? Lagi santai ya pastinya. Nah karena kan di hari ini tuh aku masih tayang di jam 19.00 dan aku itu sekarang tayang di YouTube untuk kegiatannya itu di seminggu 3 kali ya teman-teman. Nah dalam 1 minggu 3 kali itu aku itu tayang di Senin, Rabu, dan Jumat. Nah di Senin, Rabu, dan Jumat itu aku akan sisipkan untuk video short aku teman-teman. Ya boleh dilihat ya untuk video-video short aku. Dan buat kalian yang pengen kenal dekat dengan aku, bisa follow Instagram aku, dan sudah aku sematkan linknya di deskripsi box aku. Nah kalau untuk TikTok aku tuh di Riri Wibowo ya teman-teman. Kalian bisa cek aja di sana aku tuh lagi ngapain. Karena memang aku tuh kemarin itu bener-bener lost gitu ya, nggak main sosmed sama sekali, nggak main YouTube sama sekali kayak gitu, karena memang ada yang aku kejar gitu ya teman-teman. Oke, di sini udah mau selesai, aku tuh angkat jemurannya, terus langsung aja tadi aku juga udah sempet taruh si jemuran aku itu ke dalam kamar gitu ya teman-teman, tapi nggak aku lanjut untuk aku lipetin, aku masukin aja ke keranjang. Nah di sini aku potong-potongin dulu si deterjennya ya. Kenapa sih aku sekarang beli deterjen yang seperti ini? Karena tuh kemarin itu aku penggunaan deterjen yang botol gitu ya, maksudnya yang pouch itu tuh ternyata boros. Karena apa? Karena kan yang nyuci itu kan bukan hanya aku. Nah di sini itu kan terkadang kan juga aku dibantu sama suami aku gitu ya teman-teman. Nah itu tuh takaran-takarannya juga kadang kan los gitu. Nah aku juga bingung gitu ya mengasih tahu ini kayak gimana. Ya udah deh akhirnya kayak gini aja, ini tuh lebih nyaman sih menurut aku. Jadi itu udah satu ukuran gitu ya, si deterjennya satu, terus pewanginya juga satu. Sebetulnya sih aku pernah nonton gitu ya teman-teman, si uh, ada channel YouTube ya, itu termasuk channel YouTube besar, dan aku dulu tuh sempat mikir gitu, nah ini penggunaan molto ini tuh atau pewangi pakaian yang seperti ini tuh efektif atau enggak sih. Sebetulnya ini ya agak membuang-buang biaya gitu sebetulnya ya, cuman kadang itu aku tuh suka kebablasan gitu loh teman-teman, nyuci terus aku tinggal, terus nanti aku tidur kayak gitu. Sebetulnya kalau misalkan nyuci dengan kondisi yang ditungguin itu tuh pakai deterjen cair seperti ini aja tuh udah cukup teman-teman, karena nanti kan dijemur gitu dan masih wangi. Nah nanti kalau misalkan mau disetrika pun itu kan juga udah pakai pewangi lagi. Itu sih sebenarnya ya. Cuman terkadang aku tuh ya gitu suka ketiduran atau aku tinggal untuk aktivitas yang lain kayak gitu. Nah ini tuh cucian aku sebenarnya ya nggak banyak-banyak banget ya, seperti ini aja di setiap harinya, jadi nggak terlalu yang bertumpuk-tumpuk banget gitu ya teman-teman, karena aku memang cuci baju itu kan sehari itu pasti aku nyuci. Nah, oke, ini tuh tadi aku juga udah matikan si ayam gitu ya,
kompornya maksudnya. Matiin ayam ya, sok-sokan banget. Oke, ini tuh udah selesai aku tuh untuk bersihin ayam, terus habis itu langsung aku rebus. Ini tuh air rebusan ungkepan atau ya itu tuh air yang aku godok sama racik ya, bumbu racik. Itu tuh aku pakai bumbu racik ikan karena rencananya hari ini tuh aku pengen nyoto gitu teman-teman, pengen makan soto yang seger-seger karena kondisinya itu memang Eee, dalam 1 bulan itu kayak kurang enak badan gitu loh teman-teman. Jadi tenggorokan tuh sakit, karena cuacanya juga ekstrim kayak gitu ya. Nah di sini aku masukin aja kayak gini semua, terus tadi karena airnya itu terlalu meluap jadi aku kurangin. Nah ini singkat cerita aku tuh tadi udah juga sambil lipat-lipat pakaian gitu ya di dalam kamar, terus sambil aku itu nungguin ayamnya itu sudah, meresap gitu untuk bumbunya, terus lanjut ini aku angkatin si ayamnya, terus aku masukin lagi untuk kuahnya yang udah tadi aku kurangin gitu ya, dan ini aku langsung aja masukin daun bawang dan daun seledri yang udah juga aku iris-iris. Nah seperti ini teman-teman, ini tuh aku langsung kucurin aja si jeruk nipisnya di sini karena aku supaya nggak dua kali gitu ya pakai jeruk nipis, ya udah pakai aja langsung di sini. Jadi udah satu takaran gitu ya, jadi satset gitu. Jadi kayak sop nggak sih? Nah ini tuh simpel banget, yang versi ekonomisnya aku, jalur ekspresnya aku ya kalau misalkan masak-masak ya seperti ini, singkat-singkat ya, seger, enak gitu ya. Yang penting ada rasa sih teman-teman. Nah ini udah selesai, nanti tinggal aku tambahin air, karena kalau misalkan airnya tadi segitu tuh kalau menurut aku, kurang gitu ya, karena kan soto itu cenderung kuahnya itu banyak gitu. Oke, setelah aku bikin kuah ini, aku tuh langsung aja mau jemput Aska ya teman-teman. Dan mungkin segitu dulu untuk videoku kali ini. Aku mohon maaf ya apabila ada salah kata ataupun perbuatan di video aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin aku sampai di menit terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.